Sobat Bicara, kembali lagi di Spill the Tech, tempat di mana kita ngobrol santai tapi tetap menambah wawasan, terutama di dunia kerja, pendidikan dan juga teknologi yang makin canggih. Nah, kalau dipikir-pikir ya, sekarang tuh kerja dan belajar banyak banget jedanya. Kayak meeting, deadline, tugas, semuanya nyampur jadi satu. Maka dari itu, hari ini kita akan bahas topik yang relate banget nih, yaitu The Future of Work and Study. Bagaimana AI mengubah cara kita mencatat, diskusi, dan belajar. Nah, serunya lagi, hari ini aku nggak sendirian. Kita kedatangan narasumber, yaitu Mas Mula. Halo, Apa kabar nih? baik Novia. Oke, Mas Mula ini merupakan Chief Marketing Officer di Widya Bicara, betul? Betul. Udah berapa lama nih Mas berkecimpung di dunia teknologi? Kalau di dunia teknologi sendiri mungkin lebih dari 10 tahun ya, Wah, udah Novia. lama ya. Iya, Oke. Nah, kalau di dunia teknologi tuh pasti kan kita banyak tantangan nih, Mas. Kalau dari Mas Mula sendiri mulus-mulus aja atau ada nih tantangannya? oke. Jadi sebenarnya di marketing ya, terutama banyak perkembangan teknologi yang memang banyak mengubah bagaimana kita bekerja gitu ya sekarang ini gitu. Nah, terutama mungkin 5 tahun terakhir dengan perkembangan AI yang semakin maju gitu ya. Mungkin terlebih di 3 tahun terakhir sejak LLM mulai yang rilis gitu ya, kayak ChatGPT dan lain-lain itu menjadikan tantangan baru gitu bagi kami di dunia kerja ataupun mungkin buat teman-teman yang ingin masuk ke dunia kerja yang di industri teknologi ini jadi sangat challenging gitu sih. Oke sih. Soalnya juga sekarang banyak AI dan banyak banget nih Mas teman-teman di luar sana yang menganggap kalau AI ini pesaing kita gitu kan. Iya, Nah, kalau menurut Mas Mula sendiri gimana nih pandangannya ke arah sana yang oke. menganggap kalau AI itu pesaing kita loh, bukan teman kita. Oke. Jadi memang banyak isu dan perdebatan gitu ya, Mm-mm. bagaimana AI itu gerak di industri gitu. Sebenarnya bagi industri yang diutamakan adalah efisiensi gitu. Tetapi kemudian ini jadi disruptif gitu ya bagi angkatan kerja gitu atau lingkungan kerja bahwa apakah AI ini akan menggantikan kita gitu ya sebagai pekerja? Jawabannya sebenarnya tidak semudah iya dan tidak gitu ya. Tetapi lebih pada bagaimana sebenarnya AI itu membantu kita gitu. Jadi menggantikan 100% sebenarnya tidak. Sebenarnya uh, fenomena ini tuh bukan fenomena pertama kali gitu ya. Mungkin Mm-mm. di era 60 70-an, mungkin kalau saya cuma baca sejarah gitu ya, belum hidup juga di tahun itu, bahwa waktu era rilis personal komputer pertama kali itu juga dianggap akan menggantikan manusia gitu. Tetapi 40-50 tahun kemudian personal komputer atau PC atau laptop itu sendiri tidak menggantikan gitu ya, tetapi membantu bagaimana manusia itu bekerja, tapi mengubah bagaimana orang bekerja juga dengan itu gitu. Oh, jadi secara tidak langsung kita tuh bisa ngerti ini Mas, kalau AI itu jadi kayak partner kita kan, kayak jadi temen aja gitu. Jadi AI sendiri itu memang dalam perkembangannya diprediksi begitu ya akan berkembang dalam berbagai fase gitu ya. Di fase ini itu memang banyak AI itu dimanfaatkan untuk mencari jawaban cepat gitu ya kalau sekarang ini ya. Misalnya dengan adanya ChatGPT, Gemini dan lain-lain gitu ya untuk merespon pertanyaan-pertanyaan singkat gitu. Tetapi nantinya itu akan menjadi partner yang saling membantu gitu. Kurang lebih gitu sih Novia. Oke, aku setuju sih Mas, karena AI itu bukan cuma apa ya bantu kita cepet nyelesain tugas gitu loh, tapi juga bikin kita kayak ngasih ruang untuk sedikit bernafas gitu ya. Iya, betul. Oke, kalau ngomongin AI ini Mas, sebenarnya gimana sih Mas peran AI ini di dalam dunia kerja? Kan aku kan kebetulan masih mahasiswa ya, Iya. belum tahu nih dunia kerja kayak gimana. Uh, Kalau menurut Mas Mula sendiri gimana nih? Oke. Jadi dunia kerja itu semakin lama selalu dituntut untuk semakin bisa mengerjakan banyak task, bisa menghandle banyak kegiatan, activity yang banyak gitu, informasi yang juga banyak gitu ya. Jadi ada istilah overload information gitu. Jadi informasi yang kita terima ini sangat banyak dan waktu nggak bisa ditambah gitu ya. Jam kerja itu selalu tetap gitu. Panjang hari itu juga selalu sama. Jadi kita dituntut untuk multitasking, bisa menghandle banyak task dan lain-lain.
Nah, sedangkan otak ataupun kapabilitas manusia itu nggak bisa berkembang eksponensial gitu. Nah, disitulah kita dibantu teknologi gitu ya. Jadi misalnya dengan AI itu kita jadi fokus untuk hal-hal yang sifatnya strategis gitu, bukan hal-hal yang repetitif gitu ya, berulang-ulang gitu. Jadi hal-hal yang berulang-ulang kita bisa serahkan kepada AI companion kita untuk melakukan hal yang sama terus-menerus gitu ya. Sehingga misalnya kita bisa melakukan hal yang strategis. Kurang lebih gitu sih, Novi. Oke, berarti kita tuh kadang capek bukan karena kerjaan yang banyak gitu ya Mas, tapi karena ya udah overload information aja gitu. Semua itu bisa dibantu dengan AI gitu kan? Betul. Oke. Oke, kan sekarang kan banyak banget tools-tools baru nih Mas, kayak ChatGPT, Perplexity, terus ada Copilot juga, transkripsi, notulensi, dan lain-lain kan. Nah, menurut Mas Mula sendiri, tools-tools kayak gitu tuh bisa kita gunain gimana sih Mas, biar kita bener-bener bisa efisien nih buat memperlakukan mereka gitu. Oke, jadi kalau kaitannya sama tools AI itu perkembangannya makin lama makin banyak gitu ya. Jadi Betul. ada yang sangat spesifik misalnya untuk tadi mungkin Novia nyebut note taking gitu ya, untuk mencatat meeting gitu ya, pakai Iya. notulensi. Jadi memang kita bisa spesifik untuk tools-tools. Jadi sebenarnya tidak ada tools yang hanya satu tools untuk semua pekerjaan, itu sebenarnya tidak ada gitu. Karena akan setiap tools itu punya kemampuan atau kekhususan pada kapabilitas tertentu gitu. Jadi misalnya teknologi speech to text ataupun teknologi large language model yang memang didesain dan dirancang untuk menyelesaikan satu masalah khusus gitu. Jadi yang kita lakuin adalah sekarang meriset gitu ya, meriset banyak tools yang membantu kita, kemudian dari tools itu kita komitmen pada satu tools, karena satu tools itu mungkin kuat, bagus dari sisi fitur, tapi lemah dari fitur lain gitu. Tapi kalau kita fokus dan konsisten pada penggunaan tools itu, aku rasa bisa memanfaatkan AI itu secara maksimal gitu sih. Oh, aku baru tahu nih Mas. Berarti kan kita udah banyak tools banget nih ya. Hmm. Berarti emang setiap kebutuhan tuh ada fokusnya sendiri gitu ya? Betul, betul. Jadi memang tidak akan ada gitu ya satu istilahnya one fit for all gitu atau satu tools untuk semua hal gitu, nggak ada gitu. Pasti akan punya kekhususan atau fitur yang memang didesain untuk memecahkan satu masalah gitu sih. Oh alah, menarik ya Mas ternyata. Oke, kalau kita ngomongin soal dunia teknologi sekarang nih Mas. Kalau ngelihat tren sekarang nih, kira-kira gimana sih masa depan kerja dan belajar di era AI yang sangat booming ini? Oke, jadi tadi ada istilah simbiosis antara AI dan manusia gitu ya. Jadi memang manusia itu akan sangat terbantu gitu ya dengan adanya AI. Jadi ini disebut augmented productivity gitu ya, atau kolaborasi yang efisien antara manusia dengan AI. Cuman terkadang manusia atau orang kita itu dalam penggunaan AI ataupun tools baru itu biasanya ada sifatnya learning curve gitu ya. Jadi di awal akan seneng banget gitu, terus kemudian udah bosan dan lain-lain. Padahal kadang pemanfaatan tools AI itu sendiri kadang kita tidak mendalami, kayak misalnya bagaimana seseorang itu nge-prompt dengan baik gitu ya. Jadi yang ditahu adalah kita lempar sesuatu ke tools AI gitu, terus kemudian dia menjawab gitu. Tetapi bagaimana kita bertanya atau prompting itu yang tidak diasah gitu. Jadi itu yang jadi perhatian ya sebenarnya untuk teman-teman yang ingin belajar ke tools AI atau menggunakan tools AI ini sendiri. Jadi memanfaatkan semaksimal mungkin bagaimana tiap fitur itu sendiri dapat menghasilkan respon yang sesuai gitu ya dengan yang kita inginkan. Oke, berarti semuanya balik lagi ke kita kan, pinter nggaknya nih gunain tools yang ada gitu. Mas tadi kan sempat nyenggol tentang prompting ya? Iya. Itu ada tips nggak sih Mas, gimana cara kita tuh biar menciptakan prompt yang sesuai gitu sama apa yang bakal kita inginkan? Oke, jadi di AI itu sendiri bagaimana kita nge-prompt itu sendiri ya, atau memberikan komen atau memberikan perintah kepada AI itu sendiri, itu mempengaruhi hasilnya gitu ya. Sebenarnya ada berbagai macam
framework gitu ya, atau formula gitu ya tentang prompting itu sendiri. Nah, jadi uh, sebenarnya ada steps yang harus kita lakuin. Jadi di dalam prompting itu umumnya kita akan harus memberikan istilahnya karakter gitu ya. Kita ini sebagai siapa, kemudian tugas si AI itu untuk apa, kemudian diberikan batasan apa saja. Nah, itu contoh frameworknya. Mungkin ada banyak framework yang bisa dipakai. Sebenarnya tidak ada yang selalu benar gitu ya, tetapi dengan berlatih kita akan jadi tahu bagaimana prompt yang baik, itu sih. Kalau AI itu juga bisa ini nggak sih Mas, ngikutin cara kita kerja. Jadi setelah kita nggunain AI lama gitu kan, jadi mereka tuh kayak, oh tahu nih arah kita mau kemana gitu. Itu benar nggak sih Mas? Oke, betul. Ada miskonsepsi tentang AI bahwa AI itu akan pinter dengan sendirinya gitu ya. Jadi definisi pinter dengan sendirinya itu tidak sekognitif manusia gitu ya. Itu yang berbeda. Tetapi di beberapa platform AI itu memang punya istilahnya memori gitu. Memori itu ingatan yang disimpan gitu. Sehingga makin banyak kita chat ataupun interaksi dengan tools AI itu, memori itu akan menyimpan dan dia akan memperbaiki atau menyesuaikan dengan persona kita gitu ya. Jadi dengan let's say tool saya yang sering saya pakai itu akan merespon sesuai keinginan saya gitu. Mungkin akan berbeda kalau tool saya dipakai Novia, profil Beda-beda. saya itu akan berbeda gitu. Nah, itu Oke. sih. Oke, karena itu jadi perdebatan sih Mas, jujur aja kayak AI itu bisa loh ngikutin cara kita kerja, tapi ada juga yang bilang nggak bisa, mereka tuh harus kita apa ya, kita arahin banget nih kayak gitu. Iya, betul. Jadi bukan tentang AI yang bakal gantiin kita nih Mas, berarti tentang gimana cara kita bisa berteman baik dengan AI. Betul, kurang lebih begitu, Novia. Oke, menarik banget nih. Jadi kuncinya tuh AI atau bukan AI atau manusia, tapi AI bersama manusia. Betul, betul. Jadi memang ini sifatnya kolaborasi atau simbiosis ya. Jadi artinya dari dua arah gitu ya. Bagaimana AI itu akan menjadi tools yang bermanfaat apabila kita bisa memanfaatkannya dengan baik gitu. Wah, seru banget nih Mas obrolan kita kali ini. Banyak banget insight baru yang kita dapat tentang dunia belajar dan juga kerja di era AI ini biar lebih efisien. Oke Mas, sebelum kita tutup segmen ini nih Mas, mungkin ada sedikit pesan-pesan nih dari Mas Mula untuk Sobat Bicara di luar sana untuk lebih siap lagi nih di dunia digital. Oke, jadi sebenarnya eh, banyak orang yang takut gitu ya tentang AI itu akan menggantikan pekerjaan manusia gitu. Sebenarnya ketakutan itu mungkin tidak terlalu beralasan ya, atau itu mungkin tidak akan terjadi dalam 10 atau 20 tahun ke depan gitu. Tapi yang ada adalah AI itu akan membantu pekerjaan kita. Dan memang banyak pekerjaan yang akan tergantikan. Jadi bukan tipe pekerjaannya ya, tapi task yang akan digantikan oleh AI untuk hal-hal yang mungkin sederhana dan repetitif gitu ya. Nah, itu jadi saya pikir tidak perlu ketakutan yang berlebihan, tetapi bagaimana kita merespon dengan mengikuti dan mempelajari tentang AI itu sendiri gitu ya, dan apa AI itu berdampak pada pekerjaan kita nanti. Itu sih. Oke, jadi intinya kita sama AI itu kayak simbiosis. Jadi kita yang kasih input, terus dia yang ngolah data, dan hasil akhirnya kembali lagi nih di kita. Betul. Oke. Mungkin untuk segmen kali ini udah jelas banget nih Mas, udah sharing-sharing tentang AI. Aku ucapin terima kasih Mas Mula udah mau menyempatkan hadir di Spin the Tech kali ini. Oke, untuk Sobat Bicara, jadi kalau kalian gunain AI buat apa nih? Coba deh share di kolom komentar. Dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe episode kali ini. Ya, jangan lupa juga follow Instagram kami, yaitu widyabicara.id di Instagram untuk mendapatkan tips dan juga update berikutnya. Oke, mungkin cukup Mas Mula. Terima kasih. Terima kasih, Novia. Oke, buat Sobat Bicara, kembali lagi di Spell the Text berikutnya. Bye-bye.